di mana beliau akan menceritakan ya bagaimana sih perjalanannya dalam menjalankan bisnis Basu ya. Jadi kalau kemarin kan kita baru aja training Basu Business Presentation ya. Kalau Basu Business Presentation itu sendiri kan untuk mitra-mitra baru ya, memperkenalkan company profile, kemudian beberapa produk dan juga bagaimana cara bergabung. Nah, kalau misalnya hari ini khusus membahas tentang success story ya, dan pembicara kita malam ini adalah seorang master, jadi sudah mendapatkan penghasilan lebih dari 450 juta rupiah. Nah, beliau akan menceritakan bagaimana sih perjalanannya dalam menjalankan bisnis Basu ya, mulai dari awal. Oke ya, sambil saya cek dulu suara saya di sini apakah terdengar dengan jelas, boleh dituliskan di kolom chat. Recording in progress. Jelas, oke, Bu Helda. Oke, terima kasih. Oke ya, bismillah ya, semoga jelas, tidak ada kendala untuk teknis pada malam hari ini. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu profil pembicara kita yang luar biasa pada malam hari ini. Nah, ini dia. Ini adalah profil pembicara kita yang luar biasa pada malam hari ini, seorang master ya, Ibu Laila Imroatu Zulaika Mkes ya, dimana beliau ini latar belakangnya adalah dosen plus dekan ya, jadi wow, luar biasa dengan segala kesibukannya ya, dan juga beliau ini ibu rumah tangga dari 4 orang anak asli Pamekasan, Madura. Jadi dengan kesibukannya sebagai dosen plus dekan, kemudian ibu rumah tangga dengan 4 anak, tapi bagaimana bisa menjalankan bisnis Basu ya hingga bisa mencapai peringkat master ya. Dan di Basu sendiri beliau juga sudah mendapatkan beberapa reward, termasuk juga trip ke beberapa negara. Ini kayaknya juga ada tambahan juga ya, karena kemarin beliau juga sudah ke Thailand, udah umroh juga ke Qatar, Dubai, Turki, Hong Kong, Macau, Cina, Malaysia, dan lain-lain ya. Nanti beliau akan ceritakan ya secara gamblang tentang kisah beliau. Nah, boleh nanti Bapak Ibu Mitra Basu seperti biasa kalau ada pertanyaan, supaya kita menghindari pertanyaan yang sama ya. Oke, langsung saja kita sapa pembicara kita pada malam hari ini ya, Ibu Laila Imroatu atau disapa Ibu Ila. Halo Ibu Ila, Assalamualaikum Bu, apa kabar? Halo, kok nggak ada suaranya Bu? Udah di unmute? Oh, mungkin belum masuk itu ya, headset, pakai headset mungkin? Masuk nggak, Bu? Nah, baru masuk suaranya. Tadi belum terdengar suaranya. Langsung kedengaran semangat. Oh, Bu Ila, apa kabar Bu Ila? Alhamdulillah sehat. Senang sekali malam ini bisa ketemu lagi dengan Bu Dian dan para mitra Basu di seluruh dunia. Masya Allah. Ya, luar biasa sekali ya. Bu Ila ini baru pulang umroh ya kemarin ya Bu ya? Ya, baru 5 hari yang lalu. Ya, Masya Allah ya. Jalan-jalan terus juga kemarin umroh ya, sekaligus ibadah. Nah, mungkin kan di sini juga ada beberapa mitra Basu mungkin yang baru juga pengen tahu ya, mungkin kan gimana sih cara menjalankan bisnis Basu, apalagi dengan kesibukan ibu sebagai seorang ibu rumah tangga 4 anak, terus dosen plus dekan juga, gimana tuh bagi waktunya ya. Mungkin ibu nanti bisa sharingkan ya. Oke, silakan ibu untuk mungkin boleh sapa-sapa dulu untuk mitra Basunya Bu. Oke, siap. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Bu Dian atas kesempatannya. Selamat malam semua para mitra Basu di seluruh dunia, karena memang barusan saya lihat chat, ternyata banyak yang dari Malaysia, kemudian ada dari Riau, jelas ada dari Madura ya, jangan sampai mitra-mitra saya tidak mengikuti kegiatan ini, Masya Allah. Kemudian juga dari ini ada yang dari Singapura barusan, dan di sini juga hadir nih walaupun di Jogja, Singapura, Brunei, Maros, Masya Allah. Saya belum pernah ke tempat-tempat ini, ke Maros, ke mana namanya, Makassar, tapi di sini kita bisa bertemu ya, Masya Allah. Jadi Basu ini menyatukan kita dari seluruh belahan bumi. Kemudian apa boleh langsung saya mulai? Boleh. Ibu mau langsung lihat
Kenapa? Cerita dulu kali ya, dari versi Ibu nih ya, kan latar belakang tadi sudah saya sebutkan, tapi mungkin boleh diceritakan dulu ke mitra-mitra bakso, awalnya gimana sih Bu waktu pertama kenal bakso, terus tertarik gitu, kenapa tertarik ke bisnis bakso gitu, mungkin boleh dijelaskan dulu mungkin. Oke, siap. Jadi awal saya join Basu itu di tahun 2023, bulan Juli. Belum 2 tahun ya, masih 1,5 tahun gitu. Lah, saya itu sebelumnya join di bisnis owner. Sebelumnya kan owner punya 2 bisnis sejenis, multi level yang sejenis. Saya di sebelah juga sudah mendapatkan peringkat tertinggi di bisnis itu, meraih sekitar 4 mobil dari bisnis owner sebelumnya, alhamdulillah. Lah, di situ saya juga sudah berada di zona nyaman, Budian. Jadi penghasilan saya di sana sekitar 10 sampai 15 juta per bulan. Kalau saya tidak berpindah ke Basu, insya Allah mungkin masih aman. Hanya saja kita kalau hidup tanpa tantangan, tidak keluar dari zona nyaman, maka kita tidak akan berkembang. Kemudian yang kedua yang memotivasi saya untuk join di bisnis bakso, yang pertama jelas karena memang harganya murah, 100.000. Jadi tidak ada orang yang tidak punya uang 100.000. Dan yang kedua, karena ownernya juga Bapak Muhammad Daud. Jadi saya pernah join di bisnis beliau dan jelas bisnisnya, marketing plan-nya begitu mudah. Kemudian yang paling bikin saya tertarik juga produk-produknya itu bermanfaat. Tuh, jadi produknya itu tidak abal-abal walaupun harganya 100.000, hanya 1 lembar. Yang ketiga yang memotivasi saya untuk join bakso adalah dari upline saya. Kebetulan saya berada di jaringan Ibu Linda, founder saya adalah Ibu Linda Susana, Linda Maca, kemudian upline saya Mbak Rada. Mereka itu adalah upline yang memberikan contoh yang sangat luar biasa, sehingga itu yang dapat menjadi contoh bagi saya. Beliau itu adalah seorang ibu rumah tangga, tapi bisa. Masa saya yang seorang dosen tidak bisa? Lah, itu yang juga membuat saya tertantang. Akhirnya saya mencoba menggeluti bisnis bakso. Alhamdulillah dalam waktu dari bulan Juli saya join, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 4 bulan saya dapat trip pertama dari bakso, yaitu umroh dan 4 negara. Jadi kita jalan-jalan bersama owner ke Qatar, ke Dubai, ke Turki, dan Arab Saudi. Masya Allah. Jadi dari situ saya melihat bakso ini pasti akan long life karena memang begitu mudah dan begitu murah. Kemudian komunitasnya juga sangat membangun. Jadi saya terus fokuskan di sini dan alhamdulillah untuk mencapai impian-impian saya ya. Jadi untuk keluar negeri berkali-kali, impian mengelilingi dunia itu melalui bakso itu sangat mudah. Kalau saya hanya bekerja sebagai seorang dosen, mungkin saya bisa umroh, tapi hanya umroh. Tapi melalui bakso kita bisa jalan ke Qatar, saya nggak pernah tahu di Qatar, kemudian ke Dubai, ke Turki, kemudian kemarin kita dari Malaysia, ke Thailand juga gitu. Jadi pengalamannya itu banyak lah. Jadi itu yang memotivasi saya untuk join di bisnis bakso. Jadi kita itu bergerak di bidang multi level. Multi level marketing itu berbeda dengan bisnis yang lain. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya, memilih menjadi seorang karyawan atau memilih menjadi seorang pebisnis. Banyak yang berkutat seperti itu pertanyaan. Kalau bisa menjalankan dua-duanya, kenapa harus pilih salah satu? Yang penting, kedua pekerjaan ini seperti saya menjadi seorang dosen, karyawan di sebuah universitas, dan menjalankan bisnis bakso, itu adalah pekerjaan yang berbeda. Jadi kalau pekerjaannya berbeda, bukan sama-sama berdagang, misalnya bukan sama-sama bisnis produk, satunya produk, itu membuat tidak fokus. Tapi kalau pekerjaan saya itu kan berbeda. Pekerjaan saya itu
adalah pekerjaan rutin dari jam 8 sampai jam 3. Kemudian Basu ini fleksibel. Jadi mulai dari jam 3 sampai jam 8 pagi saya bisa melakukan Basu. Kapanpun dan dimanapun. Kemudian saya juga punya hari libur, hari Minggu, saya bisa melakukan pekerjaan Basu ini. Makanya pengaturan waktu yang efisien ini yang bisa mengantarkan saya ke titik master sampai saat ini. Begitu, Budian. Oke, baik. Jadi tadi memang awalnya Ibu juga sudah berpengalaman ya dari MLM sebelumnya, kemudian mencoba di Basu. Yang paling penting adalah manajemen waktu. Ya. Nah, Oke, ini berarti Mitra Basu Bu Ila malam hari ini panggilannya Bu Ila ya, Bu Laila sudah menyiapkan juga nih materi untuk di-sharingkan ke mitra-mitra Basu. Ya, luar biasa. Jadi nanti untuk apabila ada pertanyaan nanti boleh ya dituliskan di kolom kira-kira seperti di perjalanan bisnisnya bagaimana, atau misalnya ada tadi sih udah ada yang tanya nih Pak Muhammad Idam ya, mohon tipsnya agar bisa seperti Ibu ya. Oke, nanti mungkin di sharingnya juga terjawab, tapi kalaupun nanti belum terjawab boleh ya nanti tanya lagi di kolom chat. Oke, silakan Bu, apa di tempat saya berisik, Bu? Enggak kedengaran apa-apa, Bu. Oke, siap. Ya. Baik, saya share screen ya. Oke, baiklah. Saya akan mulai sharing malam ini kiat sukses di bisnis jaringan. Jadi seperti yang dikenalkan oleh Budian tadi, saya seorang dosen kebidanan. Jadi saya juga mendapatkan tugas tambahan sebagai seorang dosen. Jadi kegiatan saya setiap hari itu rutin masuk kantor mulai dari jam 8 hingga jam 3 sore. Ya. Kemudian saya juga ibu rumah tangga dengan 4 orang anak yang masih kecil-kecil sekali. Jadi yang paling besar itu masih kelas 6 SD, kemudian yang nomor 2 masih kelas 3 SD, yang nomor 4 masih TK, TKB, dan yang nomor 3 TKB, yang nomor 4 masih PAUD. Jadi memang benar-benar rempong sekali gitu ya. Mereka masih kecil-kecil sekali, butuh perhatian. Tapi saya berpikir perhatian saja itu tidak cukup sekarang ya, karena saya punya impian untuk menyekolahkan mereka dengan pendidikan terbaik, dan sekolah terbaik sekarang itu tidak murah ya. Jadi kalau dulu waktu zaman saya SMA kita berlomba-lomba untuk masuk SMA favorit, dan biasanya SMA favorit itu adalah SMA negeri. Nah sekarang SMA, SD, SMP favorit adalah yang swasta, yang memberikan tambahan ilmu, apalagi ilmu agama yang tidak didapatkan di sekolah negeri. Nah, itu. Dan untuk sekolah di sekolah swasta dengan berbasis basic ada tambahan ilmu agama itu tidak murah ya. Jadi itu juga yang memotivasi saya ingin anak saya itu mendapatkan pendidikan yang lebih baik dari saya. Karena saya dulu diusahakan oleh orang tua saya mendapatkan pendidikan terbaik, saya tidak boleh memberikan setengah-setengah ke anak, jadi harus totalitas. Itu yang memotivasi saya untuk giat di bisnis bakso. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya anak yang masih kecil, terus merasa beban, repot, gimana mau menjalankan bisnis, anak saya masih kecil-kecil, hidup itu ada pilihan. Ya, jadi mau repot karena sibuk berbisnis atau repot karena tidak punya uang. Ya, jadi banyak sekali member-member itu atau mitra-mitra itu berpikiran, saya capek menjalankan bisnis, saya capek join Basu, tapi gak laku-laku, gak dapat member, capek. Ya, tapi hidup itu pilihan. Ibu siap capek sekarang untuk mencari member dan mengembangkan jaringan, atau bapak mau capek besok, 2 bulan
juga bekerja, kata Raffi Ahmad, kalau mau sukses harus capek. Jadi kalau tidak mau capek, jangan bermimpi untuk sukses. Ya, itu yang selalu memotivasi saya ketika saya capek. Saya berpikir, oh saya mau sukses. Wajar kalau saya capek. Ya, jadi tidak ada orang sukses dengan jalan yang mulus. Banyak sekali motivator-motivator yang sudah menceritakan pengalamannya, dan tidak ada satupun motivator yang mengatakan saya join, saya berbisnis ini, itu tidak ada hambatan. Semua pasti mengalami hambatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sedang mengalami hambatan, sedang down, berarti sedikit lagi Bapak Ibu akan sukses. Tapi ketika Bapak Ibu down dan akhirnya menyerah dan berhenti, jelas Bapak Ibu akan menjadi orang yang gagal. Jadi kalau sedang merasa down dan capek, bayangkan bahwa sebentar lagi akan sukses. Oke, saya asli dari Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Jadi kalau logat saya agak berbeda dengan Bapak Ibu di daerah lain, mohon dimaklumi. Ya, saya lanjut ke materi. Ya, jadi memang tips sukses saya yang pertama adalah modal awal bisnis apapun harus berani. Ya, jadi ketika ada penawaran bisnis mudah, banyak bonus, banyak reward, join di Basu, jangan terlalu banyak mikir. Ya, karena apa? Karena modalnya hanya 100.000. Kalaupun gagal, Bapak Ibu tidak akan rugi. Kenapa seperti itu? Karena uang 100.000 Bapak Ibu dapat produk. Produknya bisa dipakai. Ruginya di mana? Jadi ketika join Basu, Bapak Ibu tidak akan rugi sama sekali. Nah, kemudian setelah join, maka Bapak Ibu ketika memulai sesuatu harus berani gagal. Maksudnya apa? Berani ditolak. Ya, karena apa? Hanya orang yang berani ditolak, maka orang itu akan berani menerima, sudah siap untuk menerima calon-calon member untuk menjadi bibit sukses mereka. Ya, jadi harus berani gagal. Karena apa? Banyak sekali tips sukses. Tips sukses itu banyak sekali sudah di-share. Yang perlu Ibu tahu, kenapa harus Ibu tahu tips gagal? Karena tips sukses sudah banyak ya kan. Tips gagal yang harus Ibu ketahui adalah tidak percaya pada diri sendiri. Kalau Ibu tidak yakin pada diri sendiri, jelas Ibu, Bapak akan gagal di bisnis apapun. Jadi untuk sukses, khususnya di bisnis Basu, maka kita harus yakin pada diri sendiri. Ya, jadi agar tidak gagal, kita harus tahu tips gagal sehingga kita tidak melakukan itu. Ya, yang kedua, berani sukses. Seberapa besar rezeki yang kita inginkan, itu sama dengan seberapa besar kita berani mengambil resiko. Ya, jadi misalnya kita ingin income-nya semakin besar, otomatis resiko yang harus kita ambil itu harus lebih besar. Misalnya baru join, hanya order 1 sampai 7 paket. Maka penghasilannya hanya 100.000, hanya 1 juta per bulan mungkin. Karena tidak ada stok. Kalau berani sukses, kita harus berani memberikan modal yang lebih besar. Misalnya join menjadi stokis, menjadi master stokis. Itu resikonya lebih besar karena kita harus pulangkan berjuta-juta paket, ratusan paket, dengan resiko ratusan paket itu laris dan semuanya diinput di jaringan kita, maka income kita bisa sampai ratusan juta dalam waktu yang singkat. Sama seperti saya sekarang itu
awal join dimulai dari hanya 7 paket, kemudian join stokis, dan akhirnya join master stokis. Kita stok banyak, sekali pula itu 500 paket. 500 paket itu per minggu, Masya Allah. Dan itu dikula oleh member-member saya semua. Bayangkan 500 paket diinput dalam jaringan kita. Otomatis, alhamdulillah saya sekarang penghasilannya bisa mencapai 24 sampai 30 juta per bulan. Ya, jadi yang awalnya saya seorang dosen iseng-iseng join bisnis untuk mencari penghasilan tambahan, ternyata bisnis saya menjadi penghasilan utama. Gaji saya di kantor hanya 1/5 dari gaji di Basu. Jadi Basu ini sangat luar biasa. Kemudian berani berbeda. Nah, jadi modal kita untuk sukses kan memang harus berani. Siap-siaplah jika diejek oleh teman-teman Anda, karena suatu saat mereka akan mengerti dan menyesali perbuatan mereka. Join bisnis apapun, jualan apapun, pasti akan ditolak, apalagi oleh orang-orang terdekat. Maka jualan itu, menawarkan itu janganlah ke orang-orang terdekat, karena mereka itu merasa berasal dari tempat yang sama. Ketika berasal dari tempat yang sama dan kita akan lebih sukses, mereka jelas akan iri. Itu adalah hukum alam. Makanya mereka ketika teman, saudara, tetangga yang kenal dengan kita diajak join, maka mereka akan cenderung menolak. Karena mereka tidak ingin kita lebih sukses dari mereka, karena kita berada di yang sama. Oleh karena itu, kita harus mencari relasi yang lebih luas sehingga kita bisa mengembangkan jaringan. Saya seorang dosen, banyak yang bilang dulu pas saya awal join di business owner sebelumnya, pantesan sudah dapat mobil, jelas mahasiswanya itu disuruh join semua, ya kan? Pasti banyak yang mencibir. Jadi padahal tidak ada, mahasiswa saya hanya yang join hanya 1-2 orang. Teman dosen saya juga hanya 1-2 orang, tidak semua. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, orang-orang terdekat itu tidak ingin kita lebih sukses daripada mereka. Makanya mereka menolak. Dan orang yang mengenal kita melihat kerja keras kita itu apa sih? Paling ya karena keberuntungan dia seorang dosen. Makanya membernya banyak. Padahal member banyak saya itu, member saya yang banyak itu berasal dari online. Banyak orang-orang yang tidak saya kenal. Jadi kita harus berani berbeda, kita harus berani tutup telinga, karena kita hanya punya 2 tangan. Yang ngomongin kita itu mulutnya banyak, ya kan? Jadi kita tidak bisa tangan kita menutup mulut mereka semua. Tangan kita hanya 2 dan hanya bisa menutup telinga kita. Kalau kita tujuannya bagus, kemudian bisnisnya sudah bagus, sudah jelas, tidak merugikan siapapun, ya sudah, jalan saja. Ya. Next. Sebentar. Ini kok oke. Kemudian jika ingin sukses dalam suatu bisnis, maka kita harus menjual keunikan. Ya. Jadi saya dulu sebelum join di bisnisnya owner, saya dulu juga sempat jadi all shop. Saya jual kerudung, iya kan? Jadi saya dulu jual kerudung, kan banyak tuh penjual yang menjual lebih murah, cari kerudung yang kualitasnya lebih murah, kemudian mereka jual murah-murahan daripada pesaingnya, mana yang lebih murah itu yang pasti lebih laku lah. Saya itu memang tidak suka bersaing dengan orang-orang yang seperti itu. Makanya saya menjual keunikan. Saya malah menjual kerudung-kerudung yang mahal, seperti merek Elzata, Dauki. Saya ambil merek-merek yang seperti itu.
Saya juga pernah jual frozen food. Saya juga banyak pengalaman berjualan sebelum saya terjun ke bisnis MLM. Nah, kenapa saya join di bisnis MLM khususnya bakso? Karena banyak keunikan di bakso. Yang pertama, produknya murah tapi berkualitas. Ya, jadi dengan produk 100.000, bahkan ada yang 300.000, misalnya skin care 300.000, itu fungsinya bukan hanya satu tapi multifungsi. Misalnya hygiene spray, ya, hygiene spray ini kan tujuan utamanya kemudian di labelnya, di keterangannya, untuk membersihkan area kewanitaan, menjaga kelembapan dan kadar pH, mencegah gatal dan iritasi, serta menghilangkan bau tak sedap. Nah, ini kan cenderung untuk daerah kewanitaan. Tapi saya yang basicnya adalah kesehatan, pendidikan terakhir saya adalah seorang bidan, maka saya melihat kandungan dari hygiene spray. Ternyata hygiene spray ini mengandung kulit manggis, kemudian daun sirih yang notabene berfungsi untuk membunuh bakteri dan mengurangi inflamasi atau peradangan. Nah, disitulah saya coba, misalnya ada luka karena ada radang. Kalau luka dibiarkan, maka nanti akan ada bakteri dan bisa infeksi. Jadi ketika ada luka, saya cobalah semprot dengan hygiene spray. Nah, jadi ternyata ketika kena luka, kemudian darahnya mengalir, disemprot hygiene spray, darahnya cepat mampet. Kemudian hygiene spray ini kan mengandung bahan-bahan alami. Nah, saya minus, kerjanya pakai laptop terus, nah gitu ya. Jadi kadang mata itu panas, berair. Akhirnya saya coba semprot ke mata, ternyata enak, bikin mata itu lebih terang. Nah, memang kandungannya daun sirih, membersihkan bakteri. Ya, akhirnya ketika saya home prospect, saya berikan testimoni, saya berikan tester ke orang-orang, disemprotkan ke matanya, kemudian jika ada yang luka atau gatal-gatal disemprotkan, itu mereka langsung merasakan manfaatnya, tidak tunggu beberapa jam, tapi langsung. Nah, itu yang membuat produk saya laris. Jadi kita harus berinovasi. Kita bukan hanya jualan mengandalkan brosur yang sudah di share oleh perusahaan, tapi kita harus mempelajari lebih detail produk ini kandungannya apa, kita coba sendiri bagaimana rasanya, kemudian manfaatnya apa. Jadi sebotol hygiene spray ini bukan hanya untuk daerah kewanitaan, tapi untuk ketiak juga bisa, karena membunuh bakteri, sehingga yang burket-burket, yang bau ketek itu bisa. Kemudian untuk mata juga bisa, luka. Kemudian saya kan kebetulan seorang bidan. Akhirnya ketika ada bayi baru lahir, tali pusatnya masih basah, saya semprotkan. Karena apa? Karena berdasarkan penelitian sebelumnya kan menggunakan alkohol. Kandungan alkohol itu juga antibakteri, sama dengan hygiene spray. Jadi saya semprotkan. Ternyata alhamdulillah banyak bayi-bayi itu tali pusatnya cepat kering dan lepas karena disemprot oleh hygiene spray. Jadi kita jangan hanya monoton menjual sesuatu tanpa kita pelajari lebih dalam. Semakin kita mendalami produk yang kita jual, maka kita akan semakin menemukan keunikan. Lah, keunikan-keunikan itu kalau di-share ke khalayak luas, ke masyarakat, mereka akan welcome dan mereka akan kagum dan akhirnya mereka akan order. Ya. Selain manfaat itu, legalitasnya juga lengkap. Ada BPOM-nya, ada sertifikat halalnya. Jadi tidak perlu diragukan lagi manfaat dari produk kita. Kemudian produk yang kita jual adalah produk konsumtif. Apa itu produk konsumtif? Produk yang habis ketika dipakai. Ya. Berbeda dengan menjual baju atau tas yang kalau masih bagus masih bisa dipakai lagi, ya kan? Tapi kalau produk-produk kita itu produk konsumtif. Misalnya
alhamdulillah jarang sekali. Karena itu tidak konsumtif. Ya, tapi kalau produk kita yang kita jual itu adalah produk konsumtif. Jadi produk yang dipakai dan habis. Itu yang membuat repeat ordernya berkesinambungan. Makanya omsetnya atau income-nya akan meningkat. Produk konsumtif yang kita jual itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena bergerak di bidang kesehatan dan kecantikan. Gitu ya. Jadi produk yang kita jual itu bergerak di bidang kesehatan dan kecantikan. Jadi tidak ada orang yang tidak ingin cantik dan tidak ada orang yang tidak ingin sehat. Tapi harganya terjangkau. Kalau ada yang kenal saya sekitar 10 tahun lalu, saya join saya bergerak di bidang yang sama produknya dengan harga yang lebih mahal, wajah saya itu kusam. Tubuh saya gendut, ya kan? Dulu. Tapi sejak jualan basuh, saya pakai semua produk basuh, wajah saya lebih cerah. Badan saya lebih body goals. Itu semua karena produk-produk basuh. Gitu ya. Jadi walaupun murah, tapi kualitasnya tidak kalah dengan yang produk harganya jutaan. Jadi untuk cantik dan sehat sebenarnya bukan karena harga, tapi karena rutin dipakai, ya. Karena apa? Karena orang itu kenapa tidak menunjukkan hasil? Karena mereka mau yang instan. Seminggu pengen langsung glow up, ya. Kalau semuanya instan itu tidak baik. Makan mie instan aja tiap hari dalam jangka waktu lama otomatis akan merusak lambung, meningkatkan berat badan, efek sampingnya berat, ya. Jadi mending kita yang alami dan berproses. Oke. Tips sukses yang ketiga saya adalah duplikasi upline. Jadi bagi Anda yang merasa kurang kreatif dan inovatif, jangan putus asa. Karena apa? Karena bakso adalah bisnis yang mudah. Tinggal kita mengosongkan gelas aja dan lakukan apa yang upline Anda lakukan, maka income Anda juga akan sama dengan upline Anda. Ya, jadi walaupun saya seorang dosen lulusan S2, ya, dan upline saya ini Master Rada dan founder Linda Susana ini adalah hanya lulusan diploma dan mereka ibu rumah tangga, tapi saya tidak malu untuk mengosongkan gelas. Saya tidak merasa diri saya itu lebih baik dari mereka. Yang saya yakini mereka itu income-nya lebih besar daripada saya. Saya di bidang ini bukan apa-apa. Jadi teman-teman, kita itu pasti punya kelebihan dan kekurangan di masing-masing, gitu ya. Jadi saya merasa belum apa-apa di bisnis ini. Saya mengikuti apa langkah-langkah mereka. Semangat mereka saya ikuti. Kemudian actionnya saya ikuti. Walaupun belum 100%, saya ikuti mereka. Mereka menyarankan apa, saya langsung siap. Ya, karena apa? Karena saya sendiri seorang dosen, saya mempelajari. Ketika mahasiswa saya manut apa yang saya katakan, ternyata setelah lulus mereka akan menjadi orang yang sukses. Jadi di sini saya terapkan juga. Saya harus manut pada mentor saya. Saya diajak beliau-beliau ini. Beliau-beliau ini income-nya sudah luar biasa. Jadi founder saya Linda Maca hampir 4M. Kemudian Master Rada hampir Grandmaster, hampir 1M. Jadi saya harus mengikuti beliau-beliau ini. Itulah. Jadi aslinya yang menjatuhkan kita itu karena kesombongan. Kalau kita merasa diri kita wow bisa berjalan sendiri, maka disitulah pintu kehancuran kita. Jadi maka dari itu saya tidak pernah merasa diri saya lebih baik daripada upline saya. Saya selalu duplikasi beliau-beliau ini. Anda cukup menduplikasi usaha mereka, kemudian kita modifikasi.
Nah, ya, jadi setelah diduplikasi apa yang dilakukan upline, kita modifikasi. Kita memberikan nilai tambah. Kemudian ketika ada calon customer, ada konsumen, pelayanan kita harus fast respon. Kemudian kita beri harga sesuai dengan perusahaan tanpa kita up, ya kan? Karena dengan adanya member join ke kita sudah dapat bonus di web. Tidak perlu kita up harga ke konsumen, itu tidak. Ya, itu juga salah satu tips sukses kita. Kemudian kecepatan, fast respon, dan keramahan itu juga mempengaruhi. Tuh. Sebentar. Pak Ahmad ini tanya, apakah hygiene spray bisa untuk luka gangren? Bisa, Pak, bisa. Karena kandungannya adalah daun sirih yang notabene untuk anti-inflamasi, anti peradangan, anti bakteri, jadi bagus sekali. Jadi kalau untuk luka gangren, tadi hygiene spray disemprot aja, kemudian dikipas-kipas, jangan dibiarkan basah, Pak. Ya, jadi setelah disemprot, dikipas-kipas, dikeringkan, itu akan lebih cepat sembuh. Next ya, saya lanjut. Oke. Kita ada di bisnis multi level marketing. Multi level itu adalah bisnis berjenjang. Jadi kalau kita ingin income kita besar atau income kita tinggi, kita harus bisa menjadi pemimpin untuk diri sendiri dulu sebelum kita memimpin orang lain. Karena multi level, jaringan kita ada di bawah kita. Otomatis kita harus bisa memimpin diri sendiri, kita harus punya jiwa leadership. Jadi sebelum memimpin orang lain, alangkah lebih baiknya jika kita mulai memimpin diri sendiri, merencanakan sendiri target sukses Anda. Misalnya, kita sedang menjalankan salah satu marketing plan dari Basu, misalnya dari dari Plan Infinity, misalnya, ya kan? Kita dari Plan Infinity. Plan di Basu kan banyak sekali, ya kan? Plan di Basu banyak sekali. Kadang bingung mau ikut yang mana. Kita fokuskan ke Infinity, misalnya, karena memang poinnya lebih mudah, 25 banding 25. Nah, ketika member-member kita tidak mau ikut kita, ya, tapi upline kita menyarankan, saya tipenya adalah manut upline. Ya, karena apa? Karena beliau terbukti lebih sukses daripada kita. Nah, ketika manut di bawah tidak mau, ya saya usaha sendiri. Saya sambil promosi, jual ke konsumen. Saya ada target sendiri. Kalau saya ingin member saya menjalankan juga Infinity, maka saya harus tembus dulu. Saya harus membuktikan dulu. Nah, untuk membuktikan itu butuh kerja keras. Karena kita mempengaruhi member, mempengaruhi mitra untuk satu visi, mereka itu butuh contoh, butuh panutan. Kadang dicontohin aja mereka gak manut, apalagi tidak ada contoh, ya kan? Jadi itu yang memicu saya harus jebol duluan. Saya tidak boleh disalip oleh member-member saya. Itu yang membuat saya lebih semangat. Oleh karena itu, pebisnis yang sukses adalah orang yang mampu memimpin dirinya sendiri, mampu membuat dia bangkit. Jangan tidak yakin dengan diri sendiri, harus yakin, sehingga bisa menjadi tauladan buat orang lain. Sama saya dulu, karena memang belum berkecimpung di bisnis multi level, awal-awal join di bisnisnya owner, gak bisa ngomong juga gak bisa. Tapi karena saya mau jaringan saya lebih berkembang, saya harus mencontohkan, saya harus bisa berbicara di depan umum. Gitu. Jadi saya kadang sebelum home sharing, sebelum home prospek, ketika mau mandi, siap-siap prepare, saya sambil ngomong sendiri di dalam kamar mandi. Tetap belajar apa yang mau disampaikan. Next. Nah, yang keempat, suksesnya jelas, bekerja keras. Gak ada orang sukses dengan leha-leha, itu gak ada. Kerja keras tentunya adalah salah satu faktor untuk memperoleh kesuksesan dan didukung oleh juga dengan ketekunan
ketekunan dan istiqomah dilakukan secara terus-menerus. Jadi ini saya kasih contoh satu hari saja ya. Ini tanggal 12 Oktober, saya malamnya sharing online. Saya mengundang orang-orang yang tidak tahu bakso melalui grup WhatsApp. Saya sharing online. Kemudian paginya, besoknya saya ada Zoom sharing. Kita harus bekerja keras menjelaskan ke seluruh masyarakat, bahkan seluruh dunia, bahwa produk bakso, bisnis bakso adalah bisnis yang luar biasa. Jadi kita harus mengenalkan, jangan malu. Ditolak itu biasa. Kalau ditolak berarti kita didengarkan. Ya, ditolak itu lebih baik daripada tidak direspon. Ya kan? Kadang enggak, Mbak, gitu. Saya izin suami, berarti masih direspon. Jadi kita syukuri aja. Dengan respon mereka itu kita syukuri. Nah, harus rutin mengadakan pertemuan. Saya mulai dari home sharing, home prospect, sharing online. Ya, jadi rutin setiap minggu. Kalau lagi sibuk mungkin 1 bulan itu paling mentok harus melakukan ini. Ya, karena apa? Karena ini adalah nyawa kita. Bertemu itu adalah momen di mana ketika semangat kita kendor, kita akan up kembali. Kenapa seperti itu? Karena memang berkumpullah dengan orang-orang yang memiliki visi misi yang sama. Ada quotes yang bilang bahwa jika kalian berkumpul dengan penjual ikan, maka kalian akan ikut amis baunya. Tapi kalau kalian ikut berkumpul dengan dengan penjual parfum, maka kalian akan wangi. Jadi saya mengumpulkan para member-member saya mengundang upline saya. Karena apa? Karena kita berharap ada transfer energi dari mereka. Jadi member-member yang lagi down, saya harap datang. Karena apa? Ketika berkumpul itu ada transfer energi. Namanya juga home sharing. Jadi yang ngomong bukan hanya saya, tapi member-member bercerita pengalamannya. Jadi kita wawasannya akan lebih luas. Ternyata yang ditolak bukan hanya saya. Ternyata orang ini juga pernah gagal. Ternyata orang ini juga pernah berselisih dengan upline-nya ataupun downline-nya misalnya. Tapi semua itu jika berkumpul akan ada solusi, ada titik temu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian di sini merasa down, datangi upline-nya, minta transfer energi dari beliau itu. Ya, saya tidak pernah bosan-bosan mengundang upline saya. Tapi karena saya tahu kesibukan beliau, tidak mungkin beliau bisa selalu menemani tim saya, maka saya duplikasi. Walaupun beliau tidak datang, tetap saya adakan home sharing, tetap saya adakan home prospect. Karena apa? Karena agar transfer energi, transfer semangat itu selalu ada. Karena memang semangat itu sama seperti iman, naik turun. Jadi perlu di-charge. Sama seperti HP aja harus di-charge ya, apalagi semangat kita perlu di-charge. Jadi kalau Bapak Ibu ingin semangat, tanpa semangatnya tidak kendor, sering-seringlah datang pertemuan, baik itu home sharing, home prospect, sharing online, BBP, itu wajib ya. Nah, kemudian fokus. Kita itu harus fokus. Kenapa harus fokus? Karena dengan fokus itu gampang membuat keputusan, ya kan? Kalau saya fokus di bisnis bakso misalnya. Oh, berarti saya harus mengadakan acara home sharing tentang bakso. Saya harus mengadakan sharing online tentang bakso. Kalau kita fokus, maka pikiran kita tidak akan terpecah. Jadi materi home sharing difokuskan, materi home prospect difokuskan. Karena apa? Karena home prospect dengan home sharing itu materinya berbeda. Ketika home sharing, kebanyakan yang datang adalah member-member. Sedangkan kalau home prospect, namanya juga prospek kita, maka materinya adalah berbeda. Bagaimana kita mengenalkan produk bakso, bisnis bakso gitu.
gitu. Jadi memang materinya berbeda. Saya sendiri setiap mau mengadakan home prospect, home sharing, selalu belajar. Saya walaupun sudah sering ngomong, selalu belajar. Karena apa? Saya ketika home sharing, saya tidak mau member-member saya itu bosan mendengarkan motivasi saya, mendengarkan motivasi saya yang itu saja. Boleh ditanyakan ke member-member saya. Insya Allah setiap saya mengadakan home sharing, materinya berbeda. Karena memang saya mencari agar mereka tidak bosan. Kalau bosan, kecenderungan untuk home sharing berikutnya mereka tidak akan datang. Oleh karena itu, saya selalu mencari inovasi-inovasi baru. Kemudian mencapai tujuan. Ketika fokus pada hasil, itu akan membantu Anda tetap berkomitmen pada tujuan dan menghindari godaan untuk menyerah. Misalnya ya, kita fokus jualan bakso, kita fokus di bisnis bakso. Maka ketika kita mau menyerah, kalau saya berhenti di bakso, saya pas mau jualan apa ya? Tapi kalau tidak fokus, ya sudah saya tidak jualan bakso sekarang. Sekarang mau menjelang lebaran, saya mau jualan kue kering aja. Saya mau jual baju lebaran. Nah itu kan fokusnya akan terpecah. Maka tujuannya nggak akan sampai-sampai. Ya, jadi fokus itulah yang membantu Anda berkomitmen pada tujuan awal. Tujuan awal kita apa? Untuk sebentar ya, ini baterai saya low. Oke, sambil menunggu mungkin Bapak Ibu Mitra Basu, apakah ada yang mau bertanya, boleh langsung diketik di kolom chat. Tapi kayaknya dari tadi yang bertanya lebih produk. Oh ya, untuk bisnis boleh ya, kalau misalnya ada yes. Oke, silakan. Saya lanjut ya Bu Dian. Oke, silakan. Ya, jadi fokus juga itu membantu mengembangkan keahlian. Fokus pada yang bidang yang Anda kuasai, fokus pada bakso memungkinkan kita mengembangkan keahlian yang mendalam pada bakso. Ya, jadi awal-awal saya join, saya hanya melakukan home sharing. Tapi makin lama saya mencoba berinovasi, melakukan home prospect, melakukan demo produk. Tuh akan ketika kita fokus akan ada ide-ide baru yang ya kan, saya tidak malu melakukan demo produk, padahal di business owner sebelumnya saya tidak pernah melakukan ini. Jadi akan ada inovasi baru. Kemudian saya melakukan sharing online melalui grup WA yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan, akhirnya bisa terpikirkan dan bisa mengembangkan keahlian. Kemudian membangun reputasi, fokus pada bidang yang kita kuasai pada bakso memungkinkan kita membangun reputasi yang solid dan kredibel. Jadi jelas-jelas bahwa kalau kita fokus, orang akan menilai, oh iya itu Ila ya, Ila Master Bakso, iya dia peraih. Jadi kita akan dikenal sebagai kredibilitas kita lebih diakui sebagai mitra bakso karena kita fokus. Kalau kita jualan lain, oh Ila yang mana? Itu yang Master Bakso. Oh bukan, itu jualan daster gitu kan. Jadi orang bingung. Tapi ketika saya fokus, maka kredibilitas saya itu akan fokus. Orang-orang akan lebih mengenal saya sebagai Master Bakso. Kemudian mempermudah pemasaran. Fokus pada bisnis yang kita jalani, membantu upaya pemasaran dan strategi pembuatan konten. Jadi konten-konten kita itu sudah fokus pada bisnis bakso, tidak bingung. Jadi orang-orang itu kalau mau cari bakso, ya ke rumah saya, ke rumah bakso, ke Master Ila, ke Mam Ila, di daerah Pamekasan. Jadi seandainya ada yang join bakso di Pamekasan, kenal ke Mam Ila, insya Allah para mitra baru bakso di kota saya banyak yang sudah mengenal saya. Itulah fungsinya kita fokus. Kemudian fokus juga bisa menunjukkan otoritas. Fokus dapat membantu Anda menunjukkan otoritas sebagai pakar. Nah, ini sama seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa memang masternya bakso ya Ila.
Jadi harus seperti itu. Jadi kalau orang mau tanya bakso ya ke saya. Itu harus menunjukkan itu manfaat dari fokus. Kemudian meningkatkan visibilitas, membantu target pasar menemukan Anda. Jadi kalau kita kontennya tentang bakso, orang-orang ngetik bakso pasti FYP-nya adalah akun kita. Jadi kita harus fokus di bisnis bakso jika memang teman-teman impiannya ingin benar-benar sukses. Karena kalau nggak fokus teman-teman, bisnis yang cepat memberikan income dengan modal yang hanya bisnis multi level. Ya, jadi modalnya hanya ratusan ribu. Tapi saya dalam waktu 1 tahun bisa dapat ratusan juta. Berapa kali lipat? Kalau kita hanya jualan konvensional, maka hasilnya tidak akan sebanyak ini. Bahkan kemarin pas zaman COVID, pemerintah mengakui omset terbesar di Indonesia adalah melalui multi level. Jadi kalau kalian tidak menjalankan multi level, itu rugi sekali. Next ya. Nah, tips selanjutnya adalah keluar dari zona nyaman. Karena apa? Zona nyaman dapat membuat Anda merasa stagnan. Ya, jelas stagnan. Karena tidak ada tantangan dan tidak ada perkembangan. Hal ini yang dapat menyebabkan Anda kurang peka terhadap kekurangan dan potensi yang ada dalam diri Anda. Jadi jelas kita harus keluar dari zona nyaman. Sama seperti saya. Di bisnis owner sebelumnya saya sudah ada di zona nyaman dengan penghasilan 5 juta sampai 10 juta per bulan. Kalau saya tidak keluar dari zona nyaman itu, tetap di situ, lama-lama akan merosot. Karena apa? Karena saya tidak melatih diri saya untuk berkembang. Tidak menantang diri saya untuk berjuang kembali. Ya, alhamdulillah keputusan saya berpindah dari bisnis sebelumnya fokus di bakso. Akhirnya apa? Income saya meningkat 2 kali lipat. Sebelumnya ya stagnan di 5 sampai 10 juta, sekarang di bakso bisa sampai 25 hingga 30 juta per bulan. Itu sudah hampir 3 kali lipat dari sebelumnya, ya kan? Coba saya tidak mau keluar dari zona nyaman, mungkin income saya akan semakin menurun. Jadi teman-teman, kalau tidak mau keluar dari zona nyaman, misalnya tidak mau berjuang, tidak mau home sharing, disuruh home sharing males, suruh home prospek gak mau, suruh ikut sharing online gak mau, suruh cari kontak-kontak baru males, tidak mau keluar dari zona nyaman, kerjaannya hanya scroll TikTok, maka siap-siap Anda mengalami keterpurukan di kemudian hari. Karena apa? Hidup itu adalah pilihan. Mau capek sekarang tapi nanti sukses, atau sekarang leyeh-leyeh tapi nanti kebingungan banyak utang. Itulah pilihan. Hidup adalah pilihan. Kalau saya memilih untuk capek sekarang, tapi 2-3 tahun lagi kita hanya tinggal menikmati hasil. Jadi kita harus seperti itu, harus mau keluar dari zona nyaman. Kemudian yang ke-8, kita harus mengikuti perubahan. Kita harus masuk ke media online. Kalau dulu sistem multi level marketing cenderung menawarkan ke orang-orang yang kita kenal dengan bawa brosur, dengan menjelaskan, itu akan lebih sulit diterima oleh orang. Karena apa? Sekarang jangankan kita menawarkan bisnis, ada orang lewat depan rumah jualan panci saja, kita buru-buru tutup pintu, takut ditawari. Apalagi bisnis, nanti ditipu lah, seperti itu, ya kan? Lah, kita brandingnya lewat online. Kita perbanyak teman online, kita buktikan ke semua orang, kita share semua kegiatan kita bahwa bisnis bakso enak, bahwa produk bakso berkualitas, bahwa dari bakso saya dapat income sekian. Lah, semua sosmed kita adalah tentang bakso,
ini seperti yang saya contohkan di sosmed saya, di IG saya, semua tentang bakso. Maka orang yang tidak mengenal kita, mereka akan melihat dengan sendirinya dan akhirnya akan tertarik tanpa kita menawarkan. Dan enaknya lagi di bisnis online ini, kita tidak perlu malu ditolak hanya by WA, hanya by DM. Kita tidak ketemu langsung kan nggak malu. Tapi kalau ketemu langsung terus ditolak, itu kan lebih psikologisnya lebih kena. Tapi kalau lewat online ditolak sudah biasa. Kita nggak kenal juga, nggak ketemu juga. Lebih enak lewat online. Jangkauannya lebih luas. Jangkauan online itu lebih luas. Jadi dari saya Pamekasan, saya punya member di Malang, ya kan? Saya punya member di Surabaya, tanpa saya harus ke sana. Itulah enaknya online. Modalnya relatif lebih murah ya jelas, karena tidak perlu bensin. Kita cukup pakai kuota. Sedangkan kuota kita pakai tiap hari. Jadi rugi kalau sudah join Basu tidak merambah ke online. Jadi wajib ke online. Nah, ini. Jadi ini yang perlu diingat. Jangan baper. Kamu mau jadi pebisnis. Jangan baperan. Ini bukan percintaan. Tidak perlu dibawa perasaan. Kalau mau usaha, jangan dibawa ke hati, tapi dibawa ke action. Dan terus semangat ke depan. Jadi kalau ditolak, nggak usah baper. Kan nggak pakai hati. Kita nggak cinta sama member kita. Kan? Tidak cinta sama calon customer kita. Kalau ditolak mereka ya sudah. Kenal juga. Intinya kita harus tanamkan ke dalam diri kita. Orang yang menolak kita adalah mereka yang merugi, bukan kita yang merugi. Mereka yang merugi. Karena apa? Karena mereka tidak akan merasakan produk kita yang sangat luar biasa manfaatnya. Kemudian mereka tidak akan mencoba bisnis kita yang sangat luar biasa. Jadi yang rugi itu mereka, bukan kita. Ketika kita ditolak, yang rugi mereka, bukan kita. So, jangan baperan, ya kan? Ini bukan percintaan, ingat, jangan baper. Kita tidak cinta sama mereka, jadi tidak usah bawa perasaan. Kemudian yang kedua, nggak usah banyak mikir, ini bisnis, bukan ujian nasional. Ya, jadi saya mau mikir ya, setelah saya kasih motivasi gini ya, kasih teori, terus Bapak Ibu sekalian di sini bingung, saya mau kerjakan yang mana dulu ya? Saya cocok yang mana? Nggak usah, yang ada di depan mata ya kerjakan aja, jangan ngomong doang, jangan pikir doang. Ya, actionnya nol. Anda sehat. Kalau Anda sehat, action dong, ya kan? Jadi jangan terlalu banyak mikir. Ingat, ini bisnis. Harus banyak action, jangan banyak mikir. Bukan ujian nasional, bukan ujian CPNS. Jadi tidak perlu banyak dipikirkan. Action aja. Apalagi kalian atau Bapak Ibu sekalian sudah punya mentor-mentor, punya upline-upline yang terbukti dengan action mereka bisa sukses. Jadi kita hanya duplikasi aja. Terima kasih. Mungkin ini Bu Dian. Oke, luar biasa sekali ya tadi buat materinya ya. Tadi sudah disampaikan ya sama Bu Ila untuk step-stepnya apa saja sih tadi yang dilakukan dalam menjalankan bisnis, terutama di bisnis network marketing ini seperti apa. Tapi yang paling penting tadi selain berinovasi, terus juga duplikasi ya, yang penting ya tadi ya Bu ya, dan juga tentunya actionnya ya. Oke, mungkin di sini ada beberapa pertanyaan. Kalau untuk materi boleh di-share kah Bu nanti kalau misalnya ada yang minta? Oh boleh Bu, boleh. Nanti saya boleh, share nanti kemudian ya. Iya siap, nanti kita share PDF-nya ya untuk kalau yang minta materi. Oke, ini kalau untuk kayaknya nanyanya kayak malah product training nih. Ini kan sebenarnya malam ini kita lebih ke success story ya, bukan product training. Tadi sedikit aja sih di-spill tentang keunikan produknya Basu ya. Nah, ini ada juga yang tanya kalau mau bonus mengajak itu berapa persen ya?